Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku terus berharap dan mendoakan semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Eits guys, ada yang seru, ada yang menarik. Ada apa ini bang? Ini teman-teman ya, ibu-ibu pendukung Roy Suryo itu adu debat, bukan adu debat lagi teman-teman ya, tapi adu mekanik. Ibu-ibu pendukung Roy Suryo dengan Ibu Eli Daneti pengacara Egy Sujana teman-teman. Saya kira ini terjadi di Polda Metro Jaya atau di mana teman-teman, tapi tempatnya saya kurang tahu. Tapi ini sangat-sangat viral di mana mereka adu mekanik teman-teman. Ya, kita baca captionnya. Sekali lagi disclaimer terlebih dahulu, ini tidak membela pihak manapun atau menyudutkan pihak manapun, tapi kita membuka ruang diskusi publik tentang berita-berita atau informasi-informasi yang sudah beredar di ruang publik. Dan kalian juga bisa memberikan opini dan tanggapan kalian, silahkan di kolom komentar. Kita lihat videonya. Ini ya teman-teman ya, saya bacakan Kosinudin. Saya nggak bacakan yang ini part ini teman-teman ya. Kosinudin mengerahkan massa untuk serang Bu Neti. Nggak tahu itu benar atau tidak teman-teman ya. Kalau ngomong sok keras, gue kira laki, ternyata ini caption dalam postingan ini. Akhirnya malah jadi kebongkar. Ternyata emak-emak itu pengangguran yang dibayar untuk huru-hara. Pantasan Roy CS banyak emak-emak di belakangnya katanya. Ini menurut keyakinan dari yang posting berita ini teman-teman ya. Kita dengarkan dulu gimana ya. Contoh ustazah. Ini contoh. Orang yang kadang bernasihat begitu. Biarin aja. Ngurus sendiri masing-masing, Bu. Ya diajar. Saya keluar. Kacau. Ada Kosinudin. Kosinudin ini nunjuk saya. Manggil Ibu Mary. Itu Bu Eli, Bu Ebi. Emang kenapa saya ditunjuk-tunjuk? Saya tanya. Kemudian saya pergi, disuruh susul Bu Mary. Oh, jadi yang manas-manasin Ahmad Kosinudin. itu Bu Eli Daneti sana itu menurut penjelasan dari Ibu Eli, ulang ya. Suaranya agak kurang jelas teman-teman. Itu Bu Eli, Bu Ebi. Nah, itu Bu, ulang ya. Ada Kosinudin. Kosinudin ini nunjuk saya. Kosinudin nuju Ibu Eli Daneti. Ya, saya ulang ya karena audionya kurang jelas, jadi saya perjelas teman-teman. Manggil Ibu Mary. Panggilan Bu Mary. Itu Bu Eli, Bu Ebi. Bu Mary itu Bu Eli. Dipanas. Emang kenapa saya ditunjuk-tunjuk? Saya tanya. Emang kenapa saya ditunjuk-tunjuk? Saya tanya. Kemudian saya pergi, disuruh susul Bu Mary. Ya. Oh, Ibu Eli Daneti udah pergi, tapi Ibu Mary-nya disuruh untuk susul ke sana, susul. Saya kan dengar. Ya, saya layani ini dengan baik. Layani dengan baik ya. Ke saya, kenapa Ibu laporin Aka? Bukan saya yang laporin, kan DHL sama Bang Egy. Kenapa Ibu mau mereka yang laporin? Terus saya digiring, dihalangi sampai ke Tati. Kan Tati itu ada ibu-ibu yang tukang sorak itu. Oh, tim sorak. Kurang kerjaan. Tim sorak yang kurang kerjaan menurut Ibu Eli Daneti. Kerjanya ngorakin orang. Kerjaan ngorek-ngorekin orang. Sorak cair. Wih, cair. Terus terbun. Ya, saya jawab. Apa urusan kalian, mau cair, mau tidak. Termo urusan kalian. Bu Mary ini menghalang-halangi, bahkan nyerang saya. Yang saya coba menahan diri, nanti saya jambak atau saya pukul, kan ada hukum baru. Jadi saya sabar. Oh, seperti memancing ya, memancing Ibu Eli Daneti untuk dia lost control teman-teman. Agar supaya ketika diintimidasi,
harapannya agar supaya Ibu Eli dan Neti ini lost control, tidak tahan emosinya karena diintimidasi seperti itu, dan kemudian sampai dijambak, sampai lepas tangan. Dan menurut Ibu Eli dan Neti, nanti itu akan menimbulkan masalah hukum yang baru, teman-teman. Untung saja Ibu Eli dan Neti itu bisa menahan diri, teman-teman ya. Kalau tidak, mungkin akan kepancing ya. Luar biasa strategi dari AK ini, teman-teman. Saya makan di kantin. Belum makan saya disamperin. Oh, belum makan disemperin. Kenapa ibu cari suami saya? Dulu kan pernah dia memaki saya di HP. Terus saya bilang, nanti saya laporkan sama suami kamu. Terus, kok setelah ketemu di Monas dia minta maaf. Kok tadi dia bilang, kenapa ibu cari suami saya? Kenapa ibu cari suami saya? Kamu udah minta maaf ke saya. Kok di depan umum kamu mencak-mencak saya? Maksudnya apa? Terus saya disorakin. Hormon cair. Nah, saya bilang kalau memang pun saya cair atau kalian anggap saya cermul, ya udah diam. Saya nggak kenal kalian, nggak merugikan kalian. Udah, saya ditarik sama Kacau ya. Jadi itu bawa mobil. Dikejar sampai ke mobil. Diintimidasi Disorakin terus, teman-teman. cermul. Alhamdulillah saya bisa menahan diri dan saya buat LP malam ini. Ini terlapor atas nama siapa, Bu? Itu Mary dari Lampung yang selalu Langsung dilaporkan, Pak. Langsung dilaporkan. Ibu-ibu itu yang kemarin labrak Agrifanani, ketua YouTuber Nusantara. Dan kini dia salah labrak. Langsung dilaporkan oleh Ibu Eli dan Neti loh, teman-teman. merasa dia itu pejuang. Kemarin kan dia udah ditahan. Oh, Kita langsung bantu dilaporkan loh. Bang Egy sempat bantu dia 10 juta untuk pengacara. Kemudian dia sering minta uang ke Bang Egy 3 juta untuk transport. Dan saya selalu dimintain uang makan untuk kamar hotel. Saya sampaikan di sini, terus kok nggak ada sedikit pun dia menghargai saya di depan umum. Karena cari apa? Ingin cari viral. Orang-orang ini kan orang kurang kerjaan. Dari Oh, Lampung ke sini, seolah-olah membersamai, tidak punya kapabilitas, tidak ada toleransinya. oh, jadinya Ibu Eli dan Neti ikut membongkar mereka, teman-teman ya, kalau gini. Jadi menurut pengakuan dari Ibu Eli dan Neti, mereka ini hanya cari viral katanya dari Lampung ke sini, seolah-olah pengen untuk membersamai, tapi mereka tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas, teman-teman. Ya. Lantas Ibu Eli dan Neti mengatakan mereka itu sering minta uang kepada Egy Sujana dan juga kepada Ibu Eli dan Neti. Tapi lantas kenapa orang yang selama ini sudah beberapa kali memberikan uang untuk makan atau membayar hotel, tapi mereka tidak menghargai sama sekali. Air susu dibalas air tuba dong. Tapi saya tidak mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ibu dan Eli dan Neti ini adalah suatu hal yang 100% benar, karena tentu saja kita harus mendengarkan klarifikasi dari pihak sebelah juga, teman-teman ya. Tapi menurut yang saya dengar yang dikatakan oleh Ibu Eli dan Neti, ya mereka sebenarnya hanya pengen viral saja. Yang ibu-ibu itu, teman-teman ya. Merasa tanpa dia membersamai, tanpa dia seperti apa, dia tukang sorak-sorak gitu, bukan orang hukum, bukan orang politik. Tapi Bu, berarti dalam bahasa lainnya tim hore dong. Bilang ustazah juga kayaknya gayanya begitu. Ini manusia yang perempuan kurang kerjaan, jadi kerjanya tukang sorak doang gitu ya kan, nyorok-nyorokin kita, cair, apanya yang cair? Jadi teman-teman ya, sangat seru di mana Ibu Eli dan Neti, mungkin itu di Polda Metro Jaya atau nggak tahu di tempat makan mana, tapi saya melihat tempat ini seperti di tempat makan yang ada di samping Polda Metro Jaya. Saya pernah juga bersama dengan teman-teman berada di kantin di situ, teman-teman, ketika waktu
kita berkunjung ke Polda Metro Jaya selepas dari Istana Wakil Presiden beberapa waktu yang lalu. Nah, teman-teman ya, sangat viral ketika Ibu Eli Daneti duduk di sana. Kemudian katanya menurut penjelasan dari Ibu Eli Daneti, itu Ahmad Kosinudin ketika melihat Ibu Eli Daneti dan dia langsung mengatakan kepada Ibu siapa namanya tadi, aku lupa, Mary atau Mirna atau aku lupa namanya. Aku orangnya pelupa teman-teman ya, apalagi soal nama ya. Jadi dia langsung bisik-bisik halus, itu sana ya Ibu Eli Daneti sana. Ibu Eli Daneti itu samperin. Nah, seperti itu ilustrasinya lewat penjelasan dari Ibu Eli Daneti, teman-teman. Langsung disamperin di sana, kemudian diintimidasi dikata-katai, termul cair termul cair. Dan dengan nada emosi, tunjuk-tunjuk, dan seolah-olah ingin memancing agar supaya Ibu Eli Daneti itu lepas kendali, lost control, dan kemudian menjambak dan memukuli. Lantas kalau itu terjadi, itu adalah kesempatan mereka untuk melaporkan Ibu Eli Daneti. Tentu saja seorang yang paham hukum seperti Ibu Eli Daneti itu pasti akan tahu bahwa ini adalah jebakan, dan dia tahu apa tindakan yang bisa menjerat dia dalam unsur-unsur pidana, teman-teman ya. Tapi dia langsung melaporkan. Nah, itu adalah sebuah tindakan yang lebih baik diambil daripada dia main hakim sendiri, lepas kendali, menjambak atau memukul, dia sendiri yang tanggung akibatnya. Lebih baik dia melaporkan atas tindakan intimidasi dari ibu-ibu tim Hore pendukungnya Roy Suryo CS, teman-teman ya. Kita next ke berita selanjutnya. Ini teman-teman ya, seorang ustadz. Ustadz ini cerdas banget ngarang cerita. Sangat membahayakan umat. Kalian dengarkan teman-teman ya. Miris jika ada seorang ustadz dalam memberikan ceramah, dia membangun sesuatu yang ini diduga kuat fitnahan keji tanpa ada bukti sama sekali, tapi menurut pendapatnya disampaikan kepada umat yang beresiko. Umat yang mendengar bisa saja terprovokasi, bisa saja ikut terpengaruh dengan apa yang dia sampaikan. Kita dengarkan teman-teman. Ini yang harus kita lawan. Perbuatan-perbuatan seperti ini yang harus kita tentang, teman-teman. Kita dengarkan. Muncullah partai baru PSI untuk melanjutkan DNID. Paham sudah? PSI. Makanya begitu PSI launching, Grace Natali. Begitu launchingnya PSI pertama, nyatakan PSI satu-satunya partai anti agama. Partai anti agama. Itu waktu launching yang dimotori oleh Grace Natali. Kemudian setelah Grace Natali diserahkan pada Giring. Setelah Giring ngomong, saya serahkan pada pemilik aslinya. Siapa? Mulyono. Diserahkan pada Kaisang. Jelas sudah? Sejarah akan berulang. Inilah kita belajar dari sejarah. Karena apa? Allah mengabarkan sejarah akan berulang. 25 Agustus 2025 itu dideteksi oleh Presiden oleh Presiden Prabowo, ternyata itu aktor intelektualnya geng Solo. Bukan, geng Mulyono kok geng Solo. Soalnya Solo api-api loh. Ya. Geng Mulyono. Itu skenarionya itu yang mahasiswa. Qadarullah yang mati ojol. Hanya berubah. Padahal skenarionya kalau mahasiswa yang mati, gedung DPR hancur. Ya kan? Dan tahunya ojol yang mati. Akhirnya berubah. Yang dihancurkan Brimob. Ya kan? Markas Brimob. Sama Polda Metro Jaya, kepolisian. Akhirnya sampai akhirnya menyerombat ke seluruh daerah. Bakar-bakaran. Nah, sebelum pilkada itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, di tempat saya di Malang, itu sudah dapat info. Jadi, Pak Jokowi minta kepada Presiden Prabowo jatah 4 kota. Surabaya, Malang,
Kediri, Madiun. Makanya ketika pilkada, itu Bu Khofifah sungkem dulu ke Solo. Begitu juga wali kota Malang, Pak Wahyu, sama Heri Muthahirin itu, PSI, sungkem dulu ke Solo. Termasuk Kediri dan Madiun, sungkem dulu. Tidak tahunya, Bapak-Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, setelah gagal kudeta di Jakarta, Malang akan dijadikan barometer untuk kudeta selanjutnya. Sehingga akhirnya, waktu itu, beberapa aparat kumpul, tokoh-tokoh ulama dikumpulkan semuanya. Alhamdulillah saya ikut terlibat. Sehingga akhirnya tidak tahunya itu akan di-drop 168 bis di Malang. Itu semua orang di luar Malang. Dan itu kerjasama dengan Brimob. Bukan main, luar biasa keji fitnah dari Pak Ustadz satu itu, teman-teman. Ya, apa yang dia sampaikan dalam ceramahnya terhadap seperti yang dia katakan Bapak Ibu yang dia muliakan. Ya, luar biasa fitnah kepada Pak Jokowi. Luar biasa fitnah dan tuduhan kepada PSI. Tapi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat dari angle yang berbeda, saya kok menyaksikan fitnahan besar terhadap PSI ini. Saya tidak marah. Tetapi saya malah antusias dan lebih bersemangat lagi untuk meyakini bahwa PSI akan menjadi partai yang besar. Karena saya yakin teman-teman, semakin besar badai fitnahan yang timbul menerpa PSI, Pak Jokowi atau siapapun orang yang berusaha untuk membuat kebaikan atau hal positif bagi bangsa ini, itu berarti dia sudah dekat kepada yang namanya promosi demi promosi, teman-teman. Lihat saja Pak Jokowi, itu fitnahan dan tuduhan kepada Pak Jokowi ketika dia masih mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia di periode yang pertama, teman-teman. Itu luar biasa badai fitnahnya. Itu luar biasa tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, itu lebih gencar lagi, lebih dahsyat lagi. Bahkan ada yang menghalalkan darah Pak Jokowi. Mengatakan bahwa akan memancung Jokowi dan sebagainya. Itu keji sampai ditangkap tuh teman-teman ya. Ya, ada itu rekam jejaknya. Sampai sekeji itu. Berusaha untuk menghancurkan Pak Jokowi lewat jalur fitnah dan tuduhan. Lewat jalur kelicikan demi kelicikan. Tapi itu hanya membawa Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode, teman-teman. Tidak berhenti sampai situ. Setelah Pak Jokowi selesai melakukan tugas mulia untuk membangun fondasi, untuk membuat bangsa ini semakin kokoh untuk menjadi bangsa yang besar. Ketika menjadi rakyat biasa, Pak Jokowi masih sampai detik ini diterpa dengan badai fitnah dan gelombang tsunami, bukan tsunami ya. Gelombang tsunami tuduhan-tuduhan lewat ijazah-ijazah yang mereka katakan palsu, teman-teman. Tapi apakah itu membuat Pak Jokowi makin redup? Tidak. Pak Jokowi bahkan menjadi makin besar, teman-teman ya. Difitnah, dihujat habis-habisan, bahkan sampai mereka bawa ini berita sampai ke internasional ya. Fitnahan datang dari luar, teman-teman, soal pemimpin terkorup lah. Tapi gagal kan, teman-teman ya. Mereka berusaha hancurkan nama baik Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi malah diangkat menjadi penasehat Bloomberg New Economy, teman-teman. Semakin gencar, semakin kuat badai fitnah terhadap seseorang, kita bisa melihat bahwa berarti orang ini patut atau pantas untuk kita perjuangkan. Karena orang-orang yang berada di sisi pemfitnah ini, mereka tidak tahan berada atau melihat sesuatu yang baik akan terjadi di bangsa ini. Dalam sebuah negara pasti akan ada dua sisi. Akan ada di sisi orang-orang yang pengen dengan tulus hati membangun negeri ini, tapi ada satu sisi orang yang hatinya penuh dengan kegelapan yang pengen ini bangsa ini hancur saja dan kemudian kelompok mereka saja yang mendapatkan kekuasaan. Kelompok mereka saja yang mendapatkan keuntungan sekalipun itu harus membayar harganya dengan penderitaan rakyat, teman-teman.
Dan kita bisa melihat PSI hari ini sudah mulai diterpa dengan badai. Apakah itu tanda ketika badai fitnah semakin besar? Apakah itu sebuah pertanda bahwa PSI akan semakin besar juga? Semakin tinggi kita mendaki, semakin keras anginnya, teman-teman. Dan inilah yang kita lihat untuk menanggapi pemfitnah seperti ini, sekalipun itu dilabel dengan seorang pemuka agama, teman-teman. Ya, sekalipun tidak semua ya, banyak sekali saya kenal ustadz-ustadz yang meneduhkan, yang cinta dengan tanah air, yang meneduhkan, yang mempersatukan. Berbeda dengan kalau ada orang yang di tempat ibadah, entah itu agama manapun, tapi ketika dia berdiri dalam mimbar kemudian dia menceritakan, menyampaikan perpecahan ataupun tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti, itu menjadi sebuah fitnah yang merusak umatnya. Inilah yang harus kita lihat terlebih dahulu. Lantas kemudian apakah respon kita akan emosi, marah, mengutuk? Tidak, teman-teman. Coba kita lihat dari pelajaran sejarah yang disodorkan oleh bangsa ini. Kita melihat pembelajaran yang sudah terjadi dalam kehidupan Pak Jokowi. Dan hari ini sedang terjadi dalam kehidupan Mas Gibran, teman-teman. Mas Gibran hari ini pun ditempa menjadi wapres sama-sama seperti Pak Jokowi. Itu saya lihat dari sudut pandang yang berbeda. Makanya Mas Gibran ketika diterpa dengan badai fitnahan, respon Mas Gibran apa? Santai aja. Santai. Dikatakan wapres ngantuk, santai. Ya, karena beliau tahu fitnahan, hujatan, olok-olok cacian hanya akan mengantar dia semakin tinggi lagi. Ya, itu adalah sudut pandang orang-orang yang bisa melihat sebuah masalah dari cara pandang yang berbeda, sehingga mereka mampu merespon dengan tidak mengentertain perasaan mereka, tidak baperan, tidak merasa paling tersakiti. Tapi ketika badai fitnah itu datang, mereka santai karena satu hal yang mereka yakini, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Itu yang selalu kita gaungkan, teman-teman. Nah, ketika ada orang yang mengatakan PSI itu adalah partai tidak beragama, luar biasa kan ujinya, teman-teman ya. Kerusuhan yang terjadi di tahun lalu itu didesain oleh geng Mulyono katanya. Sebenarnya tujuannya untuk mematikan mahasiswa, tapi ojol yang menjadi korban. Buktinya di mana? Pak Jokowi minta kepada Pak Prabowo 4 kota. Ini adalah karangan bebas yang sangat-sangat membahayakan umat, teman-teman. Tapi kita belajar melihat fitnahan dari sudut pandang yang berbeda, teman-teman ya. Kalau fitnahan kebenaran berusaha mereka kaburkan, itu tidak akan membuat orang yang difitnah atau partai PSI ini itu kehilangan satu dukungan pun. Saya percaya fitnahan dan tuduhan hanya akan membuat masyarakat tahu bahwa orang yang difitnah itu patut untuk didukung. Setuju nggak kalian, teman-teman ya? Saya sangat setuju. Bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita buka ruang diskusi publik ya tentang hal ini. Waspadai, teman-teman. Pengajaran sesat, waspadai. Karena kalau ini, teman-teman ya, kalian patokan saja. Saya itu lebih setuju jika di tempat ibadah lebih baik jangan ngomong politik, teman-teman. Ya. Di tempat kami itu saya paling anti ngomong soal politik di rumah ibadah. Karena apa? Jika agama ataupun persekutuan ataupun apalah itu perkumpulan itu jika sudah dicampur dengan politik, untuk membangun karakter dan kerohanian itu susah, teman-teman ya, sama-sama kita tahu lah. Makanya baiknya pemuka-pemuka agama mempersatukan bukan memecah, mendamaikan bukan membuat kabur air, teman-teman. Saya pamit dulu ya, see you on the next video and God bless you. Bye guys.